Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah yang sudah ikut berpartisipasi pada kegiatan produk unggulan secara virtual. Pemirsa YouTube yang berbahagia, teriring rasa syukur Alhamdulillah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan dijauhkan dari pandemi COVID-19. Kegiatan ini seharusnya dilaksanakan di Anjungan, Jawa Tengah, Taman Mini Indonesia Indah. Namun seperti yang kita tahu, saat ini kita masih dalam masa pandemi, maka untuk tahun ini kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dan ditayangkan di kanal YouTube Badan Penghubung Jawa Tengah sebagai salah satu sarana promosi budaya. Tujuan penyelenggaraan ini adalah untuk meningkatkan daya saing, untuk membangkitkan perekonomian melalui UKM daerah di masa pandemi. Dibutuhkan kerja keras untuk penyelenggaraan ini, karena kita harus bisa menyajikan beberapa produk unggulan agar tersaji dengan baik. Kami harapkan seluruh pemirsa bisa menikmati, bahkan mungkin bisa membeli dengan produk ini supaya bisa dikenal, bisa lebih meningkatkan kesejahteraan UKM daerah. Harapan kami semoga tayangan YouTube ini bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar, menjadi tontonan yang mengasyikkan. Jangan lupa subscribe, share, dan like di kanal YouTube Badan Penghubung Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Jawa tidak bisa dipisahkan dengan kain batik. Di daerah Jawa Tengah mungkin lebih dahulu populer batik Pekalongan, Solo, Semarang, maupun Lasem di Rembang. Tetapi tidak hanya kota-kota tersebut, Kabupaten Kebumen juga mempunyai tradisi membatik yang sejarahnya sudah cukup panjang. Gembak Sekti atau Taruaksan sudah terkenal sebagai sentra pembuatan batik di Kebumen. Tapi mungkin belum banyak yang mengetahui bahwa lokasi pembuatan batik di Kebumen tidak hanya di Desa Gembak Sekti, ada juga di Desa Jemur, Kecamatan Pejaguan, dan juga Desa Seliling di Kecamatan Alian. Kedua lokasi itu juga adalah penghasil batik, terutama batik tulis bermotif khas Kebumen. Saya Maidin, salah satu pengrajin logam di Desa Purwodeso, Kecamatan Suweng, Kabupaten Kebumen.
Keahlian saya mengolah logam belajar dari bapak saya yang juga pandai besi. Setelah cukup mahir, saya memberanikan diri untuk membuka usaha sendiri. Awalnya usaha ini tanpa nama, seperti kebanyakan bengkel pandai besi yang sudah ada sebelumnya di sini. Karena di Desa Purwodeso ini memang sentra pembuat alat pertanian dan perkebunan berbahan logam. Barulah 2 tahun lalu saya membuat brand IKM Logam Kebumen. Selain membuat merek, inovasi lainnya adalah saya memilih berfokus pada pembuatan peralatan bonsai karena harganya yang tinggi dan masih sedikit pengrajin lokal yang membuat. Sedangkan permintaan masih tinggi, apalagi di kondisi pandemi seperti sekarang ini, di mana orang-orang lebih banyak di rumah. Mereka mengobati kebosanan dengan berkebun, terutama tanaman hias bonsai yang masih ramai digemari dan memang punya kalangan peminat. Untuk pemasaran, tang bonsai buatan kami hampir 90% melalui online. Awalnya Facebook, kini juga sudah bisa dibeli di hampir semua e-commerce seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Secara kualitas dan harga kami cukup bisa bersaing dengan produk impor serupa dari Jepang dan Cina. Saat ini saya masih mengerjakan produk tang ini sendiri. Pernah mencoba mengajari beberapa pemuda, tapi mereka masih kesulitan untuk membuat kualitasnya yang sesuai dengan yang saya harapkan. Semoga ke depan saya bisa merekrut orang-orang yang lebih tepat sehingga produksinya bisa semakin lancar, sehingga bisa menjangkau pasar yang lebih luas di luar Indonesia. Pemirsa YouTube, apa kabar? Jawa Tengah sangat kaya akan hasil kerajinan produk unggulan khas daerah. Saat ini, UMKM mulai bangkit memproduksi, mengemas kerajinan lokal menjadi sebuah produk yang mampu berdaya saing di pasar global. Mari kita tingkatkan kemajuan UMKM produk lokal dengan cara membeli dan menggunakan produk lokal sebagai suatu kebanggaan. Seperti yang saya kenakan sekarang ini adalah batik Kota Tegal. Keren kan? Badan Penghubung Jawa Tengah hadir turut serta meningkatkan promosi dengan memberikan nilai jual produk lokal melalui YouTube Badan Penghubung Jawa Tengah sebagai wadah promosi produk unggulan Jawa Tengah. Pakai produk lokal, pulihkan perekonomian nasional. Kabupaten Pati tersohor juga dengan produk kerajinan logam dan kuningannya. Industri ini bahkan sudah digeluti sejak puluhan tahun silam. Pusat industri logam dan kuningan berada di Kecamatan Juwana. Di tempat ini ada ratusan pengrajin, seperti industri kerajinan kuningan di Desa Growong ini misalnya. Produk-produknya sudah banyak dikirim ke sejumlah negara, salah satunya di benua Eropa dan benua Amerika. Pesanan dari mancanegara tak pernah sepi, terutama untuk hiasan dan interior, baik di hotel ataupun untuk apartemen. Kerajinan kuningan dekoratif menjadi keunggulan pengrajin di Juwana. Kerajinan logam sendiri tak kalah pamornya. Produknya saat ini telah dipasarkan secara luas dan secara langsung, terutama di daerah-daerah wisata seperti Bali dan Yogyakarta. Produk yang dibuat antara lain seperti kap lampu, rajutan logam, dan recycle logam dari onderdil bekas kendaraan. Harganya pun berkisar antara puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah.
Proses pengerjaan kerajinan logam dan kuningan dilakukan secara utuh di Juwana, mulai dari desain produk, pengecoran hingga finishingnya. Tangan-tangan terampil dari pengrajin ini yang membuat nama kerajinan logam dan kuningan dari Juwana Pati tak pernah sunyi. Batik tulis telah menjadi produk unggulan di Kabupaten Pati. Batik tulis khas Pati bermula dari batik tulis Bakaran di Kecamatan Juwana. Batik tulis ini memiliki ciri khas dilihat dari motif pecahan atau remekan. Batik tulis Bakaran memiliki ratusan motif dari yang klasik sampai yang kontemporer. Para pengrajin terus mengembangkan motif-motif yang ada. Motif batik tulis dari Bakaran kemudian terus berkembang di berbagai tempat, seperti munculnya batik pesantenan dari Tambak Romo. Batik ini menjadi salah satu batik yang eksklusif, dengan jumlah motif berlimpah dan jaminan kualitas dari pengrajinnya. Ciri khas batik ini dari motifnya yang mengangkat gambar flora dan fauna dan juga situs budaya di Kabupaten Pati. Seperti pintu gerbang Majapahit, legenda Nyai Ngerang, dan Asem Kemis. Pasar batik tulis ini sudah menyeluruh di berbagai kota di Indonesia. Busana batik telah memberi warna tersendiri bagi khasanah mode tanah air. Termasuk batik tulis dari Pati, telah mampu memenuhi gaya busana manusia modern sekarang ini. Selain itu, produk-produk terbaik batik tulis Pati bisa kita dapatkan dengan mudah di pusat produk unggulan Kabupaten Pati di Plaza Pragolo.